Mengatasi stres di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anina Dwi Prastiti. Saya salah satu mahasiswi Psikologi Islam IAIN Surakarta. Dalam rangka mendukung masyarakat yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini, lewat video ini ada beberapa informasi mengenai psikoedukasi stres yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Gangguan virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, imunitas tubuh menurun, hingga kematian. Apa pentingnya psikoedukasi stres di tengah COVID? Yang pertama, agar dapat mengetahui informasi tentang apa itu stres dan apa penyebab stres. Yang kedua, kita tahu bagaimana solusi mengatasi stres yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kita jadi tahu bagaimana memanage stres pada diri kita di masa pandemi. Yang terakhir, agar kita tahu apa saja yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Akibat virus ini yang menyebar di seluruh dunia dan lebih dari jutaan orang meninggal, membuat masyarakat mengalami kecemasan dan akhirnya berkembang menjadi stres. Bayang-bayang terinfeksi dan kecemasan yang dialami menjadi salah satu stresor atau sumber stres bagi seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu stres. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu stres. Stres adalah salah satu gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang dikarenakan adanya tekanan dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Ada banyak penyebab stres atau stresor yang ada di dalam diri seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab stres pada tenaga kesehatan. Yang pertama, resiko terinfeksi virus lebih tinggi. Yang kedua, kesulitan bertemu keluarga karena harus isolasi mandiri. Yang ketiga, jam kerja yang ekstra dari biasanya. Yang keempat, bertambahnya pasien yang terinfeksi kemungkinan besar menjadi stresor bagi para tenaga kesehatan. Penyebab stres pada pasien COVID-19. Yang pertama adalah rasa cemas dan takut berlebihan. Yang kedua, berita dan informasi buruk yang ada di media sosial. Yang ketiga, sistem imun dan kondisi yang memburuk. Yang keempat, rasa jenuh selama masa penyembuhan. Penyebab stres pada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja penyebab stres yang terjadi pada masyarakat. Apa saja stresor yang membuat stres di dalam diri seseorang itu muncul. Nah, yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya ruang gerak publik. Yang ketiga, rasa jenuh dan kesepian. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Itu merupakan stresor atau pemicu stres yang terjadi pada masyarakat di tengah pandemi COVID seperti ini. Lalu bagaimana upaya penanganan dan solusinya? Simak video selanjutnya. Mengatasi gangguan stres pada tenaga kesehatan, melakukan penyegaran psikologis, meningkatkan semangat dalam bekerja, melakukan ice breaking di sela-sela tugas, berpikir positif dan membangun mindset positif, menjaga kondisi tubuh dan tetap menjaga pola hidup sehat. Mengatasi gangguan stres pada pasien COVID-19. Yang pertama, menjaga kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, self-talk. Yang ketiga, ciptakan situasi yang menyenangkan. Yang keempat, jaga komunikasi dengan keluarga dan orang tersayang. Yang terakhir, kurangi melihat berita buruk yang ada di media sosial. Mengatasi stres pada masyarakat. Yang pertama, berpikir positif dan bangun mindset positif. Yang kedua, lakukan kegiatan positif di rumah. Yang ketiga, olahraga dan terapkan pola hidup sehat. Kemudian, kelola emosi dan manajemen diri yang baik.
Selalu siapkan planning usaha dalam keadaan genting, menjauhi berita buruk dan hoaks, tingkatkan kebersihan dan jaga kesehatan, lakukan relaksasi dan meditasi. Dan ingat selalu untuk patuhi dan terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Ingat selalu 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan selalu ingat untuk tetap di dalam rumah, stay at home, lakukan pekerjaan di dalam rumah, belajar di dalam rumah, serta lakukan kegiatan yang positif serta menyenangkan di dalam rumah. Mari patuhi protokol kesehatan yang ada dan bersama-sama kita melawan virus corona. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi mengenai psikoedukasi stres di tengah pandemi COVID-19. Semoga informasi tadi dapat menambah ilmu serta wawasan kalian mengenai stres yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana cara penanggulangannya dan solusinya. Dan untuk itu selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap semangat dan tetap berkarya di rumah, tetap di rumah saja. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.